Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya mengangkat episode dalam rangka serial bernegara. Beberapa waktu yang lalu serialnya macam-macam, jadi ada serial ekonomi, serial politik, serial budaya, serial agama. Untuk ini saya masukkan untuk episode ini adalah serial bernegara. Terutama saya angkat tema ini yang judulnya nanti saya akan bacakan, lantaran kurang lebih less than 70 hari ya untuk pemilu legislatif, saya kira 47 hari atau berapa gitu. Jadi makin mendekat kepada pemilihan legislatif. Konsekuensi ada pemilihan ini yang kemudian saya jadikan inspirasi untuk tema yang saya beri judul demisioner. Nanti istilah demisioner ini akan diperbincangkan oleh para panelis saya yang saya kenal dari mudanya. Mereka adalah para aktivis yang hampir setiap kali istilah demisioner itu di setiap pemilihan senat mahasiswa, organisasi ekstra universiter, itu istilah demisioner itu pasti dikenal sejak kita muda. Tamu-tamu yang saya undang dan saya merasa berbahagia karena mereka selalu menjawab undangan saya. Yang pertama, saya sapa dulu Bapak Budiarto Sambasi. Selamat datang Mas Budi. Wartawan senior harian Kompas. Berikutnya Bapak Sulastomo. Selamat datang Mas Tom. Koordinator Gerakan Jalan Lurus. Dulu mantan ketua PBHMI, jadi dia pasti senyum-senyum kalau mendengar apa istilah demisioner, karena itu sudah pasti ada di kepala beliau. Demikian juga nih Bapak Harican Silalahi. Selamat datang Mas Hari. Sekarang ini adalah founder daripada Center for Strategic and International Studies, disingkat CSIS. Mas Hari juga berkecimpung di organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dari mudanya sampai sekarang. Jadi istilah demisioner pasti tidak asing lagi. Saya memberikan sedikit enlightening untuk tema demisioner ini ya, Bapak-Bapak sekalian. Yang menarik dari reformasi adalah kepastian dalam politik tentang kekuasaan. Kepastian bahwa kekuasaan itu dibatasi secara konstitusional. Ini menarik sekali. Dan ini nggak boleh berubah. Karena ini mencegah kemungkinan segala bentuk otoritarian maupun diktator atau kultus individu. Atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dia kalau 10 tahun, meskipun nanti mungkin di diskusi ini kita akan memperbincangkan juga apa 10 tahun terlalu pendek, terlalu lama, bisa saja. Free press, fenomenal sekali. Rule of law, respect kepada human right. Nah, yang menyangkut kekuasaan ini Mas Hari, tolong nanti benarkan kalau saya salah. Adanya peaceful transfer dari kekuasaan yang habis kepada kekuasaan yang baru yang dihasilkan oleh pemilihan umum. Nah, sekarang masuk ke temanya. Saya ke Mas Hari dulu deh ya, Mas Tom ya, Mas Budi ya.
Ini nanti kalau April ini ada pemilihan legislatif, Mas Ari, kemudian posisi lembaga legislatif kita itu kan orang-orangnya banyak yang mencalonkan lagi. Partai-partainya ikut pemilihan daripada memilih DPR itu. Secara tata negara atau presiden atau kebiasaan, lalu fungsi DPR ini kalau di mahasiswa dulu ini mesti ini apa dimisioner, masih efektif atau tidak, kepemimpinannya bagaimana? Pertanyaan banyak di situ, Mas Ari. Tolong Pak Ari jelaskan pada audiens. Pertama, kata dimisioner itu sebetulnya di dalam peristilahan politik lebih dipergunakan di dalam negara-negara yang menganut sistem parlementer, ya, parlementer. Sedangkan yang menganut sistem presidensial untuk occasion tertentu saja barangkali dipakai, tapi pada umumnya tidak. Nah, kita ini orang yang gemampang toh kadang-kadang. Kalau ada istilah yang kelihatannya lucu dan nyeleneh itu dipakai. Seperti kita dulu waktu muda ya Mas Tom, duduk di organisasi mahasiswa, kalau sudah ada pemilihan pengurus baru, kamu sudah dimisioner. Artinya sudah tidak lagi mempunyai mission, tidak mempunyai kekuasaan lagi. Nah, istilah ini berkembang kecuali di negara parlementer, juga Belanda. Terus ini adalah istilah Belanda sebetulnya, dari istilah Belanda. Oleh karena itu kalau di Indonesia, saya kira pada masa lalu itu kalau parlemen baru sudah dipilih, itu sebetulnya hasil itu cuma membayangkan the shift of power, ya, the shift of power. Tapi efektif kalau mereka itu sudah disumpah, ya, dilantik, disumpah. Memang lalu para peninjau politik, orang yang mau berbisnis, mau mengadakan hubungan, kalau partainya itu shift, dahulunya partai A yang kuasa, sekarang partai B yang lebih besar, meskipun belum berkuasa, maka dianggap situasi itu tidak demisioner, tapi situasi yang lame duck, itu tidak efektif. Jadi saya tidak akan mengadakan kontrak, tidak akan mengadakan pembicaraan dengan situasi seperti itu, menunggu sampai itu dilantik. Itu bagaimana supaya itu yang menutup pembicaraan secara lebih formal dan kontraktual. Tetapi sebetulnya kalau dikaitkan dengan legislatif ini memang spendingnya lebih jauh. Demisioner biasanya yang lebih konkret dan dibutuhkan istilah itu di bidang eksekutif. Sebab seorang menteri yang sudah demisioner itu berarti dia sudah mendapat protokoler menteri, tapi sudah tidak bisa mengambil keputusan yang esensial, yang penting, tidak boleh. Dia cuma melanjutkan supaya kantor itu berjalan dan rutin, ya. Tetapi dia tidak boleh mengambil suatu keputusan yang politis, karena ini ditakutkan bahwa pada waktu masa dimisioner kalau tidak ada agreement atau fatsun yang sudah diterima seperti ini, mungkin dia menyalahgunakan, mengangkat orang-orang yang bisa menyelamatkan kedudukannya di kemudian hari dan lain sebagainya, atau teman-temannya supaya tetap within di ministerial mempunyai kekuasaan, sekjennya mengganti sekjen, mengganti bendahara kantor dan lain sebagainya. Oleh karena itu dia dimisioner, tidak boleh.
Tapi kalau diundang resepsi, ya datang menteri demisioner. Dan Perdana Menteri juga dari kepala pemerintahan itu Perdana Menteri, kalau parlementer juga kalau sudah kabinet disusun dan dia disumpah. Nah, di Belgia beberapa waktu yang lalu pemerintahan yang negara tanpa pemerintahan itu sampai 2 tahun. Demisioner sampai 2 tahun. Iya, artinya menteri-menterinya demisioner sampai 2 tahun ya, tidak ada. Semua dijalankan oleh rutinitas dari birokrasi, begitulah. Nah, itu demisioner, pengertiannya seperti itu. Nah, pertanyaan Anda tadi, kalau besok pagi sudah terpilih bulan April ya? April. Tanggal 6 ya? 9. Tanggal 9. Barangkali tanggal berapa itu akan diumumkan? 2 mingguan lah. 2 mingguan itu sudah diumumkan. Kita tahu susunan pengurus, tapi karena belum dilantik, sebetulnya parlemen yang ada ini masih jalan, ya toh? Yang ada sekarang ini masih jalan, masih boleh, tetapi kan sebetulnya sebelumnya sudah diadakan sebagai reses, tidak boleh bersidang, ya toh? Oleh karena reses, ya sudah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengambil keputusan, ya toh? Oleh karena di dalam legislatif dia berkuasa kalau membuat undang-undang atau mengontrol. Tapi kalau mengontrol yang mempunyai efek politik, kalau mengontrol asal kasih kritik ya boleh saja, warga negara aja boleh kok ya. Setiap hari kita juga boleh meskipun bukan apa-apa mengkritik, mengontrol dalam arti kata kritik. Tapi yang mempunyai efek konstitusional tidak punya pada waktu itu sampai dia dilantik. Ya. Dan lebih-lebih kalau di dalam sistem presidensial setelah presiden jadi dan pemerintahan terbentuk, saya tidak bilang pemerintah terbentuk, tapi pemerintahan, governance, jadi DPR dan legislatif ya, itu sudah terbentuk dan bekerja. Begitu garis besarnya. Ya. Oke, Mas Hari, kita mulai seperti itu ya. Mas Budi saya simpan dulu, Mas Tom. Yang saya khawatir, mengapa ini saya angkat, si anggota DPR yang sekarang saking sibuknya, pengertian bernegaranya tanda petik ya agak sedikit kurang. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia itu seperti yang Mas Hari bilang tadi, sudah reses lah, jangan ngomong demisioner ya, karena kalau sudah nanti 9 April itu apa yang terjadi, Mas? Itu kalau tidak dipahami, ada disarray, unorganized. Malahan saya ingin menyampaikan nih kebiasaan orang kita, mumpung gaduh, nggak ada, mumpung vakum, ada political looting. Macam-macam yang dibikin, no control, dan lain-lain. Mas, untuk membendung itu, Mas Tom, bagaimana ini? Persiapan 1 bulan 2 bulan ini jangan sampai ada semacam penggunaan penyalahgunaan yang reses. Apalagi kalau nanti sudah legislatif sudah dibayangkan ada indikasinya, berarti kan dukungan kepada presiden sudah safe seperti tadi yang dibilang oleh Mas Hari. Nah, presidennya bagaimana gitu, Mas Tom? Ya, saya kira begini ya. Mungkin secara formal konstitusional gitu ya, semuanya masih berjalan seperti biasa ya. Tapi secara etis, nah ini etis ini ya, mestinya kita harus bisa meletakkan ini dari segi etika. Seandainya misalnya pemilihan DPR itu terjadi perubahan konstelasi politik, itu pasca pemilu itu harus sudah menyelesaikan diri dengan perubahan itu mestinya loh ya. Nah, tetapi kalau kita nanti DPR yang lama ini tidak peduli, ya terulah justru memanfaatkan situasi bahasa Jawanya itu bikin gendro gitu, bisa saja kan? Bisa. Nah, disinilah kekuatan kontrol masyarakat, kekuatan pers. Ya, kekuatan ya diskusi kita ini intelektual ini ya, untuk menjaga tidak hanya formalitas konstitusional tapi juga etika berbangsa dan bernegara.
Ini penting sekali saya kira. Jadi begitu ada pemilu terjadi perubahan konstelasi politik, semuanya harus sudah berubah, meskipun belum melangkah, gitu ya. Jadi oleh karena nanti realitasnya itu ketika anggota DPR disumpah, presiden disumpah, itu baru terjadi perubahan yang betul-betul gitu. Tapi jangan sampai masa ini digunakan oleh orang yang tadi Aventuris tadi bikin gendro gitu ya. Nah inilah perlunya kontrol daripada masyarakat. Masyarakat itu ya kita semua ini saya kira. Jadi yang bisa independen, yang bisa meletakkan yang baik itu baik, mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar, meskipun belum didukung oleh formalitas konstitusi. Saya kira ini penting ini. Kalau saya boleh menambahkan ya. Tapi kebiasaan kita sebetulnya sudah oke ya. Terus begitu reses terakhir itu sesudah itu lantas pemilihan umum. Ya, lantas biasanya in session lagi hari pertama penyumpahan dulu, kan begitu. Jadi mungkin selama masa perhitungan penentuan pemilihan umum itu sudah ditutup. Nah, kalau ini DPR ya, kalau presiden memang masih eksekutif memang kemungkinan bisa penyalahgunaan lebih besar. Kalau DPR kalau legislatif. Mas Budi lanjutkan ya Mas ya. Ini begini, mengapa ini saya angkat? Karena kemarin itu nanti kalau tiba-tiba LSI polnya, jajak pendapatnya, Demokrat di bawah 5%. Tapi presiden kan masih ada di situ, sudah mengetahui gitu, secara psikis. Lanjutkan. Pada praktek sistemnya, menurut saya Pak Hari, Pak Tom, menyambung aja ya. Saya kira memang kita campuran sistem presidensial dan parlementer ya. Jadi banci atau kelamin ketiga. Kalau dibikin joke itu sekarang katanya gabungan antara parlemensial dan presidenter. Kalau parlemennya merasa sial, presidennya gemeter. Jadi ya betul kan memang parlementer sekarang ini karena ada koalisi di DPR. Jadi saya kira memang dari sistem ini kita sudah punya semacam kebingungan kadang-kadang ya. Tapi kalau lihat peaceful transition 2004 dan 2009 memang nggak perlu dikhawatirkan. Karena DPR segera menghentikan fungsi-fungsinya kecuali pengawasan. Jadi begitu pemilu itu pengawasan tampaknya kecenderungannya akan terus berlangsung. Mengawasi eksekutif. Tapi legislasi stop. Fungsi legislasi. Apalagi fungsi anggaran. Sama sekali stop. Pengawasan yang ada efeknya menjadi interpelasi, menjadi nggak ada. Maka itu mengawasi seperti warga negara biasa atau ya seharus ya. Dan juga memang kebetulan DPR yang sekarang mencalonkan diri nyalek lagi itu kan 90,8% itu yang lama-lama juga. Jadi the same old faces ya. Jadi saya kira nggak usah khawatir soal itu. Yang tadi Pak Hari yang tepat itu mengkhawatirkan memang eksekutif dan sudah ada presiden. Itu yang tadi tidak etis menurut Pak Tom itu. Ada contoh kasus 2004 misalkan ya, itu menteri diangkut tuh semua yang ada di rumah menteri, furniture apa ini yang political looting tadi yang masuk ke itu dan itu beberapa menteri begitu. Ini yang mengkhawatirkan menurut saya ya. Jadi etika lebih penting. Etika. Kalau sistem nggak ada masalah. Dan memang kalau eksekutif itu juga peaceful selama ini. Nggak pernah terjadi gejolak. Karena misalkan ya kalau di Lemdak tadi Pak Hari, di Amerika itu Clinton pernah tergelincir. Dia bukan ini memberikan gerasi kepada teman-temannya. Sebelum dia pergi. Masih Lemdak itu. Setelah Pilpres. Nah, itu dia dikritik. Dan sebagian dibatalkan, dicoret, nggak bisa. Ini yang berbahaya. Tapi saya kira benar tadi Pak Hari sudah sangat dengan jelas ya. Semuanya sebetulnya sudah ada aturan atau tradisinya.
kita nggak usah khawatir akan terjadi gejolak yang besar, penyalahgunaan kewenangan, kayaknya enggak deh. Cuman itu tadi, looting ini yang mengkhawatirkan. Dan looting itu bukan sekedar benda, bukan sekedar furniture, bukan sekedar mobil dinas. Looting itu bisa juga lisensi. Ini kan KPK sudah memperingatkan bahwa ini hati-hati nih, banyak sumber dana yang bisa dikorup untuk mempertahankan kekuasaan atau kabur dari ya itu demisioner tadi. Malah di Amerika kalau tidak salah Gerald Ford itu kan mau kalah, mau diganti oleh Jimmy Carter ya. Kemudian dia mengeluarkan pardon untuk Nixon. Richard Nixon, ya. Untuk Nixon kalau tidak salah. Iya. Tapi kalau itu diterima. Itu Diterima. Jadi Nixon betul-betul dimaafkan. Jadi bukan kok ditolak. Kalau Clinton ditolak, Pak, sebagian nama-nama itu. Kalau Nixon enggak. Ya. Di sini kemungkinan ada gerasi-gerasi gitu bisa. Sangat bisa. Karena kalau kita lihat dari penjadwalan tahun demokrasi ini memang kan kalau kita by the book itu kan semua harus tepat 5 tahun. 9 April 2009 sampai 9 April 2014. Begitu juga Pilpres. 9 Juli 2009 sampai 9 Juli 2014. Kita lihat 9 Juli sampai Oktober pelantikan ada masa jeda cukup lama. Itu namanya demisioner kalau itu. Itu lame duck sebenarnya. Lame duck. Dan lame duck ini yang bisa dimanfaatkan oleh presiden maupun menteri-menteri untuk ya menyalahgunakan kewenangan tadi. Besar sekali kemungkinannya. Dan kebanyakan masyarakat yaitu hanya tahu looting itu terjadi dari berita, wah ada yang ngangkut furniture, mobil dinas, tapi nggak tahu yang lebih dahsyat dari itu bisa sangat terjadi. Saya kira kalau misalnya gerasi, kemungkinan ya itu bisa terjadi, atau pardon atau amnesti, Mahkamah Agung harus berperanan. Tidak diajukan surat itu, ya toh. Kalau tahu ini bakal terjadi masa lindak atau transisi atau demisioner ini, tidak mengajukan yang kemungkinan bisa diputus pada hari itu. Nah, oleh karena itu memang kesadaran bernegara dan berkonstitusi itu tidak hanya dipunyai oleh politician yang ada di eksekutif maupun legislatif, tetapi juga seluruh warga negara, lebih-lebih penjabat, ya, pemeriksa keuangan juga harus, BPK juga harus tahu itu, mahkamah juga harus tahu itu. Jangan sampai memberi kesempatan kemungkinan untuk lebih leluasa menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan, ya, itu lebih penting daripada membawa tape machine atau membawa furniture. Ya, misalnya memberi izin, izin konsesi hutan, itu bisa itu. Iya. Terus Mas? Bisa itu. Itu lebih penting karena misalnya Clinton tuh kemarin juga dikejar lagi karena kursi ini kok terbawa gitu. Dia bilang saya tidak terbawa oleh apa itu namanya moving man itu, ya, ada yang bawa gitu. Lalu diminta kembali. Kalau barang lebih gampang. Ya, tapi kalau lisensi, kalau ini dan saya mendengar beberapa kali memang sudah terjadi itu. Wah, saya bakal tidak jadi lagi kasih lisensi, ya, izin itu, ya, izin. Jadi Mas Tom, lanjutkan Mas Tom. Jadi tadi kan Anda menyebut yang mengawasi, DPR sudah enggak, masyarakat. Seberapa mampu kita mengawasi itu? Ini ada Fitra, ada ICW. Nah, ini tugas mereka juga. Ini sekarang sebentar ini akan penuh dengan ini. Mas Cambung, Mas Tom. Ya, jadi kan kalau kita lihat kalender konstitusi kita, itu kan pemilihan presiden Juli, ya. 9 Juli. Putaran pertama. Nah, sedangkan masa jabatan presiden itu sampai, kalau tidak salah, sampai 30 Oktober. Jadi masih ada kira-kira... Kalau terpilih saat itu, ya? Kalau terpilih saat itu, ya. Kalau 9 Juli terpilih, maka presiden baru itu baru Oktober. Dilantik. Ya. Jadi selama masa 3 bulan ini,
secara etis sebenarnya sudah dimisioner, harus dimisioner sebenarnya secara etis. Mulai kapan? Ya mulai presiden baru terpilih. Menurut saya malah mulai April ini. Karena Enggak. kan sudah nggak ada yang ngawasi. Enggak. Ya, sekarang ini kan kebetulan kan begini. Kebetulan SBY tidak akan jadi presiden lagi. Sebenarnya masih bisa jadi presiden lagi. Juli pun kan bisa terpilih lagi kan, jadi sama saja kan. Sama saja. Jadi nggak usah dimisioner ya apa-apa gitu. Justru ini saya secara etis, karena mau ada presiden baru. Secara gitu. etis ini. Maka itu karena ini ada presiden baru, secara etis saja sebenarnya cuma antara Juli sampai Oktober itu presiden sudah dimisioner. Setidak-tidaknya, mohon maaf ini, Kalau etis, ya, jangan ngambil kebijakan yang prinsipil. pasti kalau itu ya harus. Prinsipil gitu. Termasuk menteri-menterinya. Oh iya. Nah, ini siapa yang ngawasi? Tentu presiden sendiri juga harus ngawasi menterinya, dan kita ini ikut ngawasi. Harus begitu. Bukan kok kita kurang percaya. lebih baik kurang percaya daripada percaya, lebih baik. Tapi ini memang kewajiban kita. Jadi sebenarnya kalau kita membahas masalah etika berbangsa dan bernegara itu masih banyak yang dipersoalkan sebenarnya. Banyak sekali dipersoalkan. Seperti kita kemarin, apa betul itu pertimbangan etika? Tanda tanya kan? Misalnya gitu. Jadi ini pun juga begitu. Jadi antara periode Juli sampai September, ketika presiden baru sudah terpilih, ya itu udah dimisioner. Tahu diri lah. Tahu diri lah gitu. Tahu diri. 3,5 bulan. Ya. Nah, mudah-mudahan SBY juga dengerin omongan kita ini. sehingga tidak mempersulit kondisi gitu. Dan ini presiden, Mas. SBY ini presiden pertama yang terpilih untuk kedua kali. Belum ada presidennya selama demokrasi langsung. Dan ini juga memang karena presiden baru, akhirnya kita juga belum mengetahui bagaimana tabiat atau perilaku SBY menghadapi 3,5 bulan masa demisioner ini. Ini juga teka-teki sebetulnya. Ya, memang. Ini suatu kebiasaan yang harus nuisance yang harus diperkembangkan. Dan kita mempunyai 2 presiden yang dulu lama karena sudah tahu terus ya toh ada Pertanyaan saya. ya. Presiden SBY April ini dia sudah tahu bakal tidak jadi presiden lagi. Ya. Tapi bulan April tanggal 9 Sejak sekarang dia udah tahu. sudah tahu. Oh, iya. Tetapi kemudian hasilnya nanti bulan apa ini? April, Mei, Juni, Juli ya. Sudah tahu misalnya partainya itu jeblok. Wah, itu berbahaya. Ini yang saya Bisa ngiwut memang. Nah, jadi ini bagaimana? Saya setuju Anda etika dan sebagainya. Saya kalau SBY saya masih sedikit ada kepercayaan, tapi menteri-menteri ini loh, ini Mas. Pertama itu menteri-menteri, karena memang koalisi yang berlangsung sudah tidak sehat kan, kompetisi antara mereka juga semakin ribet, lalu mereka juga sudah mulai ingin ya katakanlah pergi dari koalisi, mungkin membentuk dengan partai-partai lain. Jadi di situ ya makin banyak kemungkinan yang menurut saya biasanya presiden yang namanya second term syndrome ini makin lemah kontrolnya. Ini kecenderungan di negara demokrasi. Putaran term kedua itu biasanya presiden sudah tidak mampu lagi karena mau kehilangan kekuasaan, udah ogah-ogahan. Akhirnya dia juga nggak tahu lagi apa yang terjadi. Ya, tapi tergantung juga kalau presiden yang the last term terminal selesai itu justru nekat. Nothing to lose. Seharusnya begitu. No, I show you that I can do it. Dan saya mau meletakkan dasar-dasar. Ya. Menit terakhir saya. Warisan saya. Masalahnya apa ada tanda-tanda ke sana? Lah itu konkret toh, Iya. Mas. Ini bukan itu dasain. Semua sibuk dengan politik sekarang. Oh, politiking. Politiking. Nah, lain sama politik. yang juga harus tidak kalah pentingnya Mas Heri ya. Itu nanti kan pada nanti
kita akan tahu partai mana yang lepas daripada ambang batas dan tidak gitu. Coba Anda bayangkan kalau ada seorang menteri atau ini partainya betul Pak Tom. Satu contoh Pak Tom, mau memotong Pak Sugeng, Pak Hari. Satu contoh aja nih, politiking. Dana saksi parpol. 700 miliar digelontorkan dari APBN untuk mendanai saksi 12 partai nanti di TPS. Satu orang 100.000. Ada 500.000 lebih orang TPS. 700 miliar itu dari anggaran tanpa bakbu, tanpa ada pengumuman, tanpa ada rencana, diambil aja. Untung sekarang bergerak seluruh masyarakat menolak termasuk KPK. Iya, tapi kan ini kan sudah sampai akan diputuskan, sudah dirapatkan antara DPR dengan eksekutif. Bayangkan etikanya itu sampai sebegitu. Ini saat namanya. Ini yang sama kekhawatiran saya terhadap yang saya sebut demisioner itu. Belum dibicarakan, belum sempat kita bicara sudah seperti itu nyatanya gitu loh Mas Ari. Tapi inilah salah peristilahannya. Demisioner itu sebetulnya untuk tidak berkuasa lagi dalam pengertian kabinet dan orang yang berjabat. Kalau di sini tadi kan pembicaraan tentang etika statesmanship kenegarawanan di dalam turut kenduri atau tidak gitu loh. Iya. Ketika Anda mendengar partai Anda tidak memenuhi threshold, wah bancaan lebih banyak gitu. Ya kenduri lantas. Begitu Mas Tom ya. Nah ini. Tapi begini loh ya. Saya juga tidak yakin tidak akan seburuk itu. Ya karena begini. Misalnya taruhlah soal gerasi, Mas Rian. Gerasi itu kan melalui proses Mahkamah Agung. Nah, kalau Mahkamah Agung juga tidak memberikan rekomendasi kan juga tidak akan keluar itu. Mengenai soal korupsi tadi, KPK kan tetap bisa bergerak itu, meskipun prasangka buruk kita Mas ya. Itu kan 700 miliar dibagi 10 partai lah kira-kira ya. 56 Jadi miliar. 60 miliar itu ya. Partai. Ya kalau nggak ada saksinya kan berarti semua masuk kasus. Uang besar itu. Uang besar, sangat besar. Sementara rakyat sedang mengalami bencana di mana-mana. Kok masih kepikir untuk meloloskan ini? Itu yang mengkhawatirkan. Kalau keuangan untuk menyokong partai nantinya setelah diatur oke. Ya. Tapi kalau ini untuk saksi, loh kok aneh ada yang usul ya sudah. Bawaslu aja toh yang harus melaksanakan itu. Ya. Ada Bawaslu 2 orang saksi tiap TPS. Sudah itu yang dipercaya. Cukup ya. Cukup sudah. Jadi nanti bayangkan 14 orang saksi. Oke, mari kita kerucut ke yang agak lebih cocok dengan istilah demisioner itu, yaitu presiden. Ya. Eksekutif lah ya. Mas Hadi, seberapa kuat mental psikisnya beliau kalau nanti mengetahui partainya jeblok tanggal Juli 2014, dia memiliki sisa kepemimpinan pemerintahan yang kita sebut lemdak atau demisioner tadi. Ada 2 kemungkinan. Dia ya sudahlah, apa tadi, nggopo aku kerja wis yang ini, atau tadi saya mau tunjukkan membuat satu gebrakan sisa 40 hari atau 50 hari. Misalnya boleh nggak dia memutuskan jalan-jalan yang rusak seluruh tanah air dalam 40 hari tidak ada lagi sisa anggaran 2014 misalnya ini. Dan tidak bisa dong, tidak ada anggarannya kok Mas. Loh, masa nggak ada? Masih ada dong. Loh, ya asa, tapi juga itu besteknya untuk apa kan sudah ditentukan. Artinya kalau tidak mau ngawur ya toh, kalau mau mengikuti aturan. Maksudnya misalnya PU. Ya PU belum habis, tapi kan untuk ini, untuk itu ya toh, tidak untuk jalan-jalan. Ini misalnya. Ya. Jadi tidak boleh untuk jalan-jalan. Infrastruktur lah. Ya, tapi harus konkret. Ya. Berdasarkan plan yang ada. Ya, kalau dia bertanggung jawab pada BPK,
dan bisa dioyak oleh KPK ya, sebagai warga negara. Kita ingat ya, sekarang ini baru bulan Februari, lalu kabinet ini mungkin bertahan sampai presiden dilantik yang baru Oktober. Cukup lama loh, cukup lama. Dan tadi jawaban untuk pertanyaan Pak Sugeng sebetulnya satu, kan ada dana optimalisasi. Dana optimalisasi itu jumlahnya juga nggak sedikit, saya lupa 26 atau 27 triliun. Itu bisa dibelokkan untuk infrastruktur. Yang kedua, penyerapan dana atau anggaran yang belum. departemen itu besar Pak Hari. Jadi masih ada kemungkinan itu. Yang lebih penting menurut saya adalah ya apa yang ditunjukkan oleh Pak Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan dengan mengundurkan diri itu patut ditiru. Ya ada satu menteri lagi yang harusnya mundur menurut saya, Pak Dahlan Iskan. Lalu siapapun yang di situ ingin mencapreskan diri, ketua-ketua umum partai ya, seperti ketua umum P3, kan ada di situ ketua umum PAN, harusnya mundur dari jabatan menteri supaya tadi bisa kerja. Iya. Menutup bukunya ya. Menutup buku. Dari apa pengertian filosofi tentang lemdak itu kan sudah lemdak, buat apa Anda di situ, kan begitu ya. This is good point, Mas Tom. Nambahin. Iya, sebenarnya kalau apa yang dilakukan oleh Gita Wirjawan itu sebenarnya menyindir itu. Menyindir yang lain gitu. Jadi dan dalam pengertian menyindir ya, itu punya nilai positif bagi dia pribadi. Meskipun secara etika kebangsaan patut ditiru. Terlepas daripada kepentingan macam-macam patut ditiru. Terus faktanya patut ditiru. Patut ditiru ya. Motifnya kemungkinan menyindir yang lain. Ada sindiran, ada berno-berno gitu. Ya oke, tapi faktanya oke. Ya di situ Pak Hari, by the way ada dua ketua umum, ketua lembaga tinggi negara, ada satu menteri, ada anggota BPK. Yang lebih mengerikan buat saya ya, ini adalah ketum-ketum partai koalisi ada di situ, dan mereka mau bertarung sebagai capres. Nah ini gimana nih? Jadi saya mau pertanyaan saya lanjutkan. Berapa lama lagi tadi presiden itu dari mulai April ini sampai sana berapa bulan? Ya 6 bulan. 6 bulan itu setengah tahun, panjang itu. Betul. Jadi mungkin ini orang-orang memang tidak memiliki jumlah etika yang besar. Jadi dia memilih nggak apa-apa lah lemdak, pokoknya saya tetap di sini saja gitu. Ini yang mestinya kita mengingatkan hal itu gitu loh Mas Tom. Ya, mungkin memang betul ya, ada orang yang bisa memilah-milah. Betul barangkali ya, seperti yang saya dengar dari Marzuki Ali misalnya. Dia itu kalau ke daerah, dia itu tahu sebagai apa. Kalau sebagai DPR ya DPR, tidak ikut-ikut ini. Kalau ini semuanya bayar sendiri gitu misalnya gitu. Nah tapi mungkin yang begitu tidak banyak. Belum, tidak ada hampir. Maka itu gini Mas Heri ya. Pengertian etik itu kan kepatutan kan, kepantasan. Pantasnya itu memang rangkap fungsi itu memang nggak benar. Dan itu tidak hanya mulai April loh. Kampanye terbuka itu mulai Februari. Jadi mulai Februari ini kasarnya ini ya, calon A menghantam calon B ini meskipun satu koalisi nggak masalah kan, nggak masalah. Jadi mulai Februari ini Mas Hari, itu sudah saatnya kampanye terbuka. Maret ya, Maret terbuka. Di saat itulah mungkin dia reklame dirinya sendiri, di samping juga mungkin menyindir atau yang lain kan, supaya menang kan begitu. Nah, jadinya bukan sekedar April ya, mulai Maret ini. Itu dia maksudnya. Itu dia maksudnya. Itu ya. Jadi. Oke, Mas Hadi, saya kerucut lagi. Seberapa jauh faktor kenegarawan presiden dan wakil presiden untuk membimbing ini? Jadi kalau saya ini kan banyak kritik,
Ada menteri yang sampai sekarang selama 10 tahun itu nggak pernah saya dengar bicara apa, yaitu Menteri PU. Saya nggak pernah dengar. Sampai awut-awutan jalan bandit, nggak pernah dengar ngomongnya saya. Banyak menteri yang tidak kenal kita. Jadi Mas Hari, pertanyaan saya, seberapa jauh dalam kurun the last minutes daripada presiden, wakil presiden itu bisa membawa bimbingan, etika, moral, kebiasaan bernegara, Mas Hari? Ya saya kira it is already late ya, it is 11 o'clock. Tapi selalu bisa diberikan beberapa contoh yang ada, misalnya ya toh, bahwa dilarang keliling-keliling tidak ada gunanya, betul-betul dilarang kalau kampanye atau dimanfaatkan itu memakai fasilitas negara atau fasilitas jabatan yang tegas. But I doubt, karena sekarang ini kalau orang jalan sendiri juga didiamkan, so what itu loh. Nah, oleh karena itu ya marilah kita bersama-sama. Jangan mendiamkan. Jangan mendiamkan, dan yang kedua tidak kalah pentingnya, marilah kita nyenyuwun marang Gusti Kang Murbeng Kuwasa. Loh, Gusti Allah ti ora sare, temanya si Rinakit itu artinya bahwa moralitas yang tidak ada sanksinya yuridis dan fisik, itu sanksinya adalah dari sana, diawasi oleh yang tidak sare itu, yang tidak sare itu. Karena any step dan any movement of a person itu diawasi, apalagi yang mempunyai kewajiban yang lebih luas. Sebetulnya maka itu ketuhanan yang Maha Esa kita sila pertama itu harus dikaitkan dengan filsafat Gusti Allah ora sare. Dan dengan demikian baru bisa menjadi morality, ya kan? Sebab kalau morality menurut Aristotle atau menurut itu abstrak buat kita. Tapi lah ora sare, aku nyolong orang sing weruh, nah, sana weruh. Itu. Jadi sama pertanyaan saya. Moral apa, obligasi apa dari presiden dan wakil presiden? Karena dia yang terpilih. Kalau begini, ini kadang-kadang orang suka tidak bisa membedakan. Yang dipilih itu adalah presiden, wakil presiden, bupati, gubernur, wali kota. Menteri kui diangkat. Ini saya dapat keluhan dari gubernur Aceh, yang notabene memang ada sedikit extraordinary mengenai Aceh feelingnya. Mau ketemu Menteri Hatta sampai minta tolong saya, tidak bisa ketemu. Melalui meja saya bilang, Bung Hatta, you bukan negarawan, kau itu diangkat. Ini gubernur dipilih lebih tinggi dari kau, Mas Tom. Gendongan moralnya lebih tinggi. Ya ini kan sebenarnya kan semacam test case ya, test case mengenai kenegarawanan seseorang, gitu kan. Jadi sepanjang siapapun yang punya predikat negarawan, itu semua kekhawatiran tadi mudah-mudahan tidak akan terjadi. Ya, tapi kalau itu kita miskin negarawan, ya kita jadi polisi terus gitu Pak. Jadi polisi terus, ngawasi terus, iya nggak bisa tidur gitu. Nah maka itu kan Gusti Allah tidak sare. Marilah kita berdoa supaya kita ini melahirkan negarawan-negarawan yang tidak membuat tidak sare. Ya gitu. Jadi negaranya enak, negaranya rakyat itu juga enak. Ya karena apa? Kekhawatiran presiden menggunakan kesempatan 6 bulan terakhir, kita nggak usah khawatir. Ya kalau sepanjang itu sesuai dengan planning, sesuai dengan APBN, sesuai dengan peraturan, kan nggak masalah. Malah harus begitu sebenarnya. Ya kalau misalnya jangan sampai kalau istilahnya segi anggaran, jangan sampai nanti anggaran itu tersisa, tidak bisa direalisir, kan gitu kan. Tetapi pemakaiannya harus tepat.
Itu sebab kalau tidak direalisir berarti itu kelemahan presiden juga, meskipun sudah dimisioner tanda petik ya. Gitu. Jadi 6 bulan itu mudah-mudahan sudah menyepakati APBN dan itu itemnya sudah cukup jelas. Ya. Itu saja dilaksanakan. Ya. Jadi dan kita tidak usah berprasangka oh ini menyalahgunakan, nggak usah. Ya nanti kalau prosedurnya nggak betul, ada yang ngawasi, BPK ngawasi, KPK ngawasi. Kalau soal politik mungkin hukum Mahkamah Agung. Ya. Nah dengan begitu setiap peralihan kekuasaan insya Allah akan smooth, peaceful. Dan inilah saat presiden kita sekarang ini SBY menanam benih itu, meletakkan dasar etika agar presiden-presiden selanjutnya meniru. Gitu. Ya mudah-mudahan saya katakan inilah test case bagi SBY. Jadi Mas rucutkan ini adalah 6 bulan nanti terakhir itu karena istilah tanda petik demisioner dalam arti yang mungkin kurang tepat atau terlalu luas. Tanggung jawab ada di 2 orang ini, yaitu presiden dan wakil presiden. Tentu gubernur-gubernur dan lain-lain itu di daerah. Jadi harapan apa? Jadi sebetulnya Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono sudah mau memulai sebuah langkah atau presiden baru dengan mengajak Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih nanti untuk merundingkan APBN. Kan sudah berkali-kali Pak SBY bilang, mari kita berunding tentang APBN 2014 sampai yang tahun-tahun selanjutnya. Jadi saya kira ini sebuah etika politik yang cukup baik untuk diwariskan kepada yang selanjutnya. Yang kedua, on the other hand, kalau kita lihat dari sejarah kepresidenan, pada saat-saat kritis mau habis, itu kadang-kadang suka mikir yang enggak-enggak. Nah ini yang kita harus jaga. Gus Dur kan begitu. Pak Harto juga begitu. Hampir ngeluarin super semar baru untuk Wiranto. Bung Karno juga begitu. Jadi ini yang saya kira sudah tidak sehat untuk demokrasi kita ya. Yang ketiga juga cukup penting adalah ya dari sekarang mestinya Presiden SBY meniru apa yang dilakukan Megawati. Mintalah ketum-ketum itu untuk mundur. Tanya satu-satu. Kalian mau capres nggak? Kalau capres mundur. Ya. Ya. Betul Mas Ari gitu ya. Terus saya kira ini harus dibedakan Mas. Satu peaceful transfer itu dalam proses menggalang kekuatan. Itu kita berdoa peaceful, tidak berkelahi pemilihannya, tidak menimbulkan beladi atau tidak ada kudeta atau tidak ada putsch. Itu satu, itu prosedural untuk ke sana. Yang kedua, peaceful dalam arti kata itu menyelamatkan di actual transfer ya toh. Tadi supaya jangan terjadi kenduri, tidak terjadi penyalahgunaan pada waktu masa demisioner, pada waktu masa transisi. Nah ini bisa diletakkan kebiasaan-kebiasaan itu ya toh. Nah ini salah satu warisan dari SBY yang kita harapkan untuk bisa disusun ya toh. Dan sebaliknya Sugeng ya, jangan sampai meninggalkan beban yang berat bagi presiden berikutnya. Ya, misalnya sekarang ini Mas Heri mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 40 tentang Jaminan Sosial. Oh iya. Nah itu tidak hanya presiden tuh bangsa ini berat sekali itu Mas. Begitu itu harus segera direvisi. Saya akan kupas direvisi. Mas. Jadi karena segera itu harus segera. Ya. Karena ini bisa suatu hal yang besar, tapi kelihatannya persiapannya tidak sinkron gitu loh. Nah ini kalau tidak diperbaiki akan menjadi beban presiden berikutnya. Alright. Saya akan kupas, saya memang udah ada rencana. Nah untuk Bapak sekalian memang 1 jam. Jadi kalau kita lanjutkan bisa ramai terus ya. Tetapi minimal saya mengangkat ini karena tidak satu pun dari mungkin dari pers, koran-koran mengantisipasi hal-hal yang semacam itu. Mungkin kelupaan, tapi dengan ini mungkin ini saya trigger untuk kita semua menjadi tidak sare itu. Tapi untuk menutup ini saya, karena tadi banyak disinggung mengenai etika bernegara, saya tidak mau
ngoceh sekarang, tapi saya mau membacakan saja. Ini artikel saya yang dimuat Kompas 15 April 2005. Jadi untuk menutup saya baca saja. Alinea terakhir. Bernegara bukan lagi obsesi tentang keharusan menang dalam pemilihan jabatan politik. Bernegara adalah obsesi tentang menjadikan pantai-pantai indah, kebudayaan bangsa berkembang menarik untuk dinikmati jutawan wisatawan. Bernegara adalah obsesi untuk menjaga pulau-pulau negeri yang elok, menjaga hutan-hutan dan laut, mengelola sawah padi menguning produktif. Bernegara adalah obsesi jika jadi pemimpin akan bekerja jujur, bersih, tidak korup, dan dicintai rakyat. Bernegara adalah obsesi tentang mewujudkan kebersihan taman-taman kota, tentang bandara yang enak, bersih dan tertib sehingga bangga dilihat. Bernegara adalah obsesi memberikan arah kehidupan bangsa, memberikan arah untuk mencapai kebahagiaan individu, kebahagiaan anak bersekolah, memberikan tempat anak belajar dan membaca untuk mengetahui rahasia alam semesta sehingga bisa memeluk masa depan yang penuh percaya diri, memenangkan persaingan hidup dengan siapapun. Bernegara adalah obsesi untuk tidak menjadikan jabatan politik sebagai pekerjaan sampingan dari para pengusaha. Bernegara adalah obsesi mengikis rasa rendah diri sebagian besar anggota masyarakat karena kemiskinan yang mendera mereka, mengikis rasa tinggi hati dan kesombongan sebagian kecil warga masyarakat karena kekayaan ataupun kekuasaan mereka. Bernegara adalah obsesi memberikan yang terbaik dari yang memimpin kepada yang dipimpin. Bernegara adalah obsesi menyatukan kembali perasaan. Inilah Indonesiaku, negeriku, bangsaku. Dan saya kerasan tinggal di sini. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.